Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku, bagaimana kabar pagi ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Senang sekali kita berjumpa kembali melalui Renungan Pagi edisi 30 Agustus 2021 hari ini. Dengarkanlah Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Penyertaan Tuhan. Apakah yang ada dalam pikiran Bapak, Ibu, dan saudara sekalian tentang anak manja? Atau adakah di antara kita yang pernah mengalami status sebagai anak manja? Saudara sekalian, prinsip umum yang diketahui, anak manja selalu hidup dalam kemudahan, sebab apa yang diingininya cenderung akan dikabulkan. Tak perlu berjuang atau susah-susah untuk mencari sesuatu yang diingini. Akibatnya pada masa dewasanya tidak terbiasa menghadapi tantangan dan kesulitan, kurang daya juang dan cepat menyerah. Karena ia selalu mendapatkan tumpahan kasih sayang dari anggota keluarganya, terutama kedua orang tuanya, maka pada dewasanya cenderung menuntut kasih dan pemberian yang besar dari orang-orang di sekelilingnya. Namun tak jarang juga orang-orang di sekitarnya, secara khusus saudara-saudaranya, menjadi iri hati padanya karena ia lebih dimanja daripada saudara-saudara yang lain. Namun kenyataan ini, saudara sekalian, tidaklah berlaku bagi Yusuf. Meskipun Yusuf lahir dari keluarga atau dari orang tua yang tidak begitu tegas menerapkan disiplin yang sama terhadap anak-anaknya. Hal ini jelas dalam Kejadian 37 ayat 3 dikatakan, Israel atau Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Tentu Yakub punya alasan, saudara sekalian, sebab Yusuf adalah anaknya yang lahir dari istri yang dicintainya dan lahir pada masa tuanya. Hal inilah yang membuat ayahnya memperlakukan dia secara khusus. Akibatnya kakak-kakak Yusuf sangat membenci dirinya, bahkan menjualnya. Setelah melakukan pencobaan membunuh Yusuf, namun tak berhasil. Hal inilah penyebab Yusuf terpaksa meninggalkan rumahnya dan keluarganya yang nyaman. Sekarang ia tinggal di rumah orang yang membelinya. Namun disinilah perubahan drastis hidupnya. Kepribadiannya yang lemah sebagai anak manja berubah total karena melewati proses yang Tuhan lakukan baginya. Ada transformasi dari anak manja menjadi pemuda yang tangguh setelah proses penggodokan yang Tuhan izinkan baginya. Sekarang ia menjadi budak, namun sangat disukai tuannya karena ternyata ia bertumbuh menjadi pemuda yang rajin dan bertanggung jawab. Sehingga segala sesuatu yang dikerjakannya selalu berhasil. Bahkan kekayaan tuannya makin bertambah-tambah. Apakah penyebabnya? Karena penyertaan Tuhan. Yusuf mendapat perkenanan Tuhan. Ia disertai oleh Tuhan. Mengapa? Karena Yusuf hidup benar di mata Tuhan. Dan inilah kunci sukses Yusuf, penyertaan Tuhan. Hidup yang ditinggalkan Tuhan akan sangat mengerikan, saudara sekalian. Masih ingat tokoh Saul? Raja yang pernah diurapi Tuhan, tapi ketika ia mulai tidak setia dan melakukan apa yang tidak dikenan Tuhan, roh Tuhan undur daripadanya. Sejak saat itu hidupnya dikuasai amarah, kebencian, iri hati, dan kejahatan lainnya. Saudara-saudaraku, maukah mengalami penyertaan Tuhan? Yosua pasal 1 ayat 7 mengatakan, bertindaklah hati-hati sesuai dengan segala perintah Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dengan demikian perjalananmu akan beruntung. Yusuf adalah orang yang konsisten, setia, dan taat. Sehingga apapun dan kemanapun perjalanannya selalu beruntung. Rahasia keberhasilan dan kesuksesan hidupnya bukan tergantung pada jasa manusia, kemampuan atau kepintarannya,
tetapi pada anugerah Tuhan semata. Maka berusahalah hidup sesuai dengan yang dikehendakinya, agar penyertaannya makin nyata dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih banyak karena pagi ini kami sudah bangun untuk memulai hari kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami, supaya sepanjang hari ini kami berjalan di dalam penyertaan Tuhan. Ingin sekali kami mengalami berkat-berkat penyertaan-Mu ya Tuhan. Tetapi tolonglah kami juga untuk tetap setia dan konsisten, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami semakin mendekatkan diri kepadamu dan mencari perkenanan-Mu, supaya apapun yang kami lakukan diberkati oleh Tuhan, berhasil di hadapan Tuhan, dan membawa kami untuk menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Hamba-Mu berdoa kepada semua saudara-saudara yang telah mendengarkan firman-Mu pagi ini dimanapun mereka berada. Biarkanlah mereka semua bangun pagi ini dan beraktivitas di sepanjang minggu ini dalam damai sejahtera Tuhan. Dalam setiap pergumulan hidup mereka ya Tuhan, hadirlah di dalamnya. Biarlah penyertaan-Mu mereka alami, sehingga situasi apapun yang terjadi, sukacita, damai sejahtera, dan ucapan syukur senantiasa nyata dalam kehidupan mereka. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa kami serahkan hidup ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin.